Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam email DFM. Perkenalkan, nama saya Muhibin di Ungaran. Ingin berbagi sedikit cerita mistis yang saya alami bersama kerabat saya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an di sekitar daerah Gunung Pati. Saat itu saya dan pade saya barusan pergi dari rumah saudara di daerah Mijan. Karena kami pulang terlalu malam, terpaksa kami harus jalan kaki menuju rumah yang jaraknya kurang lebih 2 km, melewati bula atau sawah dan tanah kosong yang kanan kirinya hanya ada pohon tinggi-tinggi yang lebat tanpa ada lampu penerangan jalan saat itu. Saat itu saya hanya bilang ke Pak D, Pak D emang gak bawa senter ya? Dan Pak D saya menjawab, tidak. Padahal kondisi jalan saat itu sangat-sangat gelap. Kami berdua berjalan di tengah kegelapan tanpa sinar apapun, berharap ada yang lewat yang bisa kita ajak untuk berjalan bersamaan. Dan kondisi malam hari itu diperparah dengan hujan rintik-rintik yang menambah dingin udara malam hari itu. Dan semakin kami berjalan, semakin gelap dan menambah ketakutan saya menghadapi gelapnya jalan. Ditambah pohon-pohon yang bergoyang-goyang terkena angin menambah rasa takut saya. Dan tidak berapa lama, tibalah kami di suatu tempat yang terkenal angker di daerah tersebut. Suatu tempat yang warga sana menyebutnya Sendang Mati. Semakin mendekati sendang, saya merasa hawa dingin semakin menusuk tulang. Dan dari jarak sekitar 700 meteran, saya melihat sekumpulan orang yang memakai baju serba putih sedang bergerombol di tengah jalan seperti mengerumuni sesuatu. Saat itu saya ngomong ke Pak D, itu ada banyak orang. Jadi kita ada teman jalan deh. Tapi Pak D saya malah bilang, kayak tutu uang ditelok sing genah. Atau itu bukan orang. Coba kamu lihat lagi baik-baik. Dan seketika itu saya coba untuk memusatkan pandangan ke kerumunan orang tersebut. Dan astagfirullah, hampir saya menjerit ketakutan karena yang saya lihat adalah sekumpulan makhluk dengan baju putih
berbentuk seperti guling yang mengerubungi juga makhluk seperti itu. Dan Pak D hanya mengatakan, menengok, dewe dicegat sing Joko sendang. Atau, diem, kita sedang dicegat oleh penunggu sendang. Dan saat itu saya tahu kalau makhluk itu adalah pocong. Pocong yang sangat-sangat banyak. Begitu rasa takut saya menjadi-jadi, saya mencoba untuk memegang tangan Pak D. Dan Pak D saya bukannya takut saat itu, malah beliau dengan suara agak keras berkata, "Bah, putune badhe lewat. Menawi wonten lepat nyuwun ngapurane. Boten sah ganggu kula badhe wangsul griya." Yang intinya mengatakan bahwa kami berdua izin ingin lewat daerah sini menuju ke rumah, dan menegaskan bahwa kita berdua tidak berniat ingin mengganggu di sana. Setelah itu, saya melihat sosok pocong yang berada di tengah yang sedang dikerubuti oleh pocong-pocong lain tadi tiba-tiba berdiri dan menengok ke arah kami. Tetapi pada saat itu wajahnya tidak terlalu jelas terlihat. Dan selanjutnya secara bersamaan semua pocong tersebut melompat-lompat pergi ke semua arah. Dan akhirnya saya dan Pak D saya bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Dan sepanjang perjalanan Pak D saya hanya berpesan bahwa kita tidak usah takut, karena kita adalah manusia, dan manusia sejatinya adalah makhluk yang paling sempurna. Dan kejadian tadi mungkin sosok-sosok tadi hanya ingin menggoda kami. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Muhibin di Ungaran dengan cerita yang sangat-sangat menarik, yang mungkin jujur saja membuat bulu kuduk saya sedikit merinding. Karena saya tidak tahu, dari cerita Muhibin tadi, gambaran dari apa yang ia dan Pak D-nya lihat pada waktu itu bisa dibilang tidak terbayangkan apabila itu terjadi kepada saya. Melihat sosok pocong yang sangat banyak seperti sedang mengerumuni satu sosok pocong di tengah. Dan pada waktu itu kondisinya seakan-akan seperti menghalangi jalan dari Muhibin dan Pak D-nya pada waktu itu. Dan ketika Pak D-nya, mungkin istilah Jawanya yang sering saya dengar adalah nyambat atau sambat, mengatakan bahwa dia dan ponakannya
berniat hanya untuk lewat saja dan meminta maaf apabila mungkin ada yang menyinggung atau pada saat berjalan mendekati situ berlaku tidak sopan, dan menegaskan lagi bahwa mereka berdua tidak berniat untuk mengganggu. Dan serentak tiba-tiba salah satu pocong yang berada di tengah berdiri, menengok ke arah mereka berdua dan lalu seperti bubar ke segala arah dengan cara melompat-lompat. Tetapi memang yang harus kita setujui adalah salah satu pesan dari Pak D, Mas Muhibin ini, bahwa kita memang tidak perlu takut, walaupun harus tetap menghormati, karena manusia sejatinya adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna. Dan itu tadi cerita dari Muhibin kerabat Imelda dari Ungaran. Dan karena ini sudah di jam 12 lebih, maka saya meminta waktunya untuk rehat sejenak. Dan nanti setelah rehat akan saya buka lagi untuk kerabat Imelda yang ingin bercerita, entah melalui chat di WhatsApp atau melalui live on air. Tetapi sampai nanti setelah rehat, tetap stay tune di Nightmare on the Air Imelda.